Halo sahabat Yahmianto Channel, dimana saja berada, jumpa lagi dengan saya di Yahmianto Channel. Baik sahabat Yahmianto Channel, dimana saja berada, ya saat ini kita memasuki episode rangkuman dari tahapan-tahapan replanting ya. Jadi dalam pengelola perkebunan ada istilah replanting, yaitu penanaman kembali tanaman muda ya, bibit-bibit muda. Dan untuk menanam kembali tentunya kita harus memerlukan tahapan-tahapan replanting, yakni pembersihan lahan dan sebagainya sampai kepada akhirnya penanaman kacang-kacangan ya. Seperti yang kita lihat di belakang ini adalah sebuah sebuah pemandangan pohon kacang-kacangan ya. Ini adalah tahap terakhir yang tujuannya adalah untuk mendinginkan lahan dan sudah siap untuk ditanami pohon atau tanaman baru ya, baik sawit ataupun pohon-pohon komoditi lainnya, misalnya karet ya, tergantung perusahaan ya. Yang jelas tahapan akhir adalah tahapan seperti ini ya, yang di belakang ini, yaitu tahapan penghijauan dengan menanam pohon-pohon kacang-kacangan ya. Sahabat, ini adalah bagian dari tahapan-tahapan replanting, yaitu tahapan pembongkaran akar ya, atau pembongkaran bonggol-bonggol pohon karet ya, pada bagian bawah. Ini dia ya, dibongkar dulu baru nanti dikumpulkan di satu tempat ya. Nah, ini adalah kumpulan ranting-ranting ya. Ya, mungkin sengaja ini dibuat batasan-batasan. Nah, ini dia kumpulan ranting-rantingnya. Kemudian nantinya bonggol-bonggol ini akan diletakkan di bagian ranting-rantingnya, disatukan. Mungkin nanti akan dibakar ataupun bonggolnya akan diseleksi lagi. Akan dijual mungkin ya, agar supaya menjadi nilai ekonomis ya, berharga dia. Karena bonggol-bonggol ini juga banyak yang berminat nih, terutama bagi masyarakat yang punya usaha bakaran batu ya, batu bata. Jadi sangat bagus kalau dipakai dengan bonggol pohon rambung atau pohon karet ini ya, sahabat. Ya sahabat Yahmianto Channel, di mana saja berada, saat ini kita sedang melihat proses tahapan-tahapan dari replanting. Replanting adalah satu usaha sebuah perusahaan ya, baik swasta maupun negara dalam perkebunan ya, perusahaan perkebunan. Karena replanting ini menanam pohon atau menanam tanaman baru kembali. Tentunya sebelum menanam pohon yang baru harus dibersihkan lahan-lahan yang masih kotor ya, ataupun yang masih banyak bonggol-bonggolnya seperti ini sahabat ya. Nah, ini dia. Nanti ini akan dibersihkan, disatukan ya, bonggolnya mungkin akan dijual ya. Kemudian ranting-ranting rambung ini juga nanti mungkin akan dibakar atau gimana agar supaya bersih. Dan setelah bersih nanti tentunya pihak perusahaan akan mengadakan satu tahapan terakhir, yaitu pembersihan akar-akar dari ini ya, pohon rambung nih. Mungkin di samping-samping sini ada akar-akar lagi, sehingga nanti akan diperlukan semacam alat bongkar akar ya, yang letakkan di belakang traktor ya, seperti garuan tuh. Nanti dia sambil berjalan sambil menggaruk. Nah, nanti akar-akar yang tersisa akan terbongkar dan akan diadakan pengutipan ya. Baik sahabat Yahmianto Channel, di mana saja berada ya, proses replanting bermacam-macam tahapannya. Terlihat dari situasi kondisi dari lahan tadi ya.
Kalau lahannya ada lahan semacam lahan gambut ataupun lahan basah, tentunya pihak perusahaan mengadakan proses replanting, yaitu pembersihan dengan cara penumbangan. Misalnya ditanam sawit ya, pohon sawit, kemudian diadakan penumbangan dan tentunya akan diadakan pencacahan batang sawit seperti yang terlihat dalam video-video kita sebelumnya ya sahabat ya. Ini adalah rangkuman dari tahapan-tahapan proses replanting yang diadakan oleh perusahaan swasta, yaitu PT Medan Star Indonesia, yang berhasil kita liput selama ini. Dan ini adalah rangkumannya agar supaya kita tahu bahwasanya mengelola lahan perkebunan tidak gampang ya, tidak serta-merta tanam dan tanam, tapi harus memerlukan proses tahapan-tahapan, ya ini proses replanting ya, ini tahapan-tahapan pembersihan ya. Pertama ini pembongkaran seperti ini ya, ini dibongkar dengan traktor, lihat sahabat ya kan. Nah ini dia akar rambung yang sudah dibongkar ya. Nah inilah bagian dari pohon rambung yang sudah bonggolnya yang sudah dibongkar traktor, kemudian nantinya akan dikumpulkan ataupun disatukan dengan ranting-ranting ini. Nah, ini ranting ini adalah bagian ranting-ranting pohon karet yang tidak difungsikan lagi, mungkin akan dibakar kalau sudah kering ya, atau mungkin ada atau sengaja dibiarkan supaya busuk, kita tidak tahu. Tapi yang jelas kalau masih bernilai ekonomis pasti akan dimanfaatkan oleh pihak perusahaan, seperti bonggol-bonggol ini ya sahabat. Nah ini bonggol ini nanti kalau ada yang mesan, ada ini banyak ini tentunya bonggol ini akan bernilai ekonomis bagi perusahaan ya, pasti akan dijual ya, karena sudah pasti banyak yang memerlukan, terutama perusahaan-perusahaan bakaran batu bata ya. Di sini banyak, di lokasi Deli Serdang Sumatera Utara, banyak pengusaha-pengusaha batu bata ya. Dalam hal mengeringkan batu bata itu mereka harus memerlukan satu bahan bakar, yakni kayu-kayuan ya, seperti inilah bonggol-bonggol akar rambung ataupun akar pohon karet yang sudah dibongkar, dan tentunya nanti pasti akan dijual oleh pihak perusahaan ya sahabat ya. Oke sahabat, jangan lupa sahabat dukung terus channel ini sahabat, yaitu dengan cara like, share, and comment, dan tentunya dengan komen-komen yang baik sahabat ya. Dan bagi sahabat yang telah subscribe ya, saya ucapkan terima kasih. Semoga sahabat yang telah memberikan subscribe dapat imbalan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kata-kata Ustadz bahwasanya kalau kita membantu subscribe mendapatkan pahala berupa pahala amal jariah ya, walaupun pahalanya sedikit tapi pahalanya tidak terputus ya sahabat. Jadi sahabat jangan segan-segan untuk memberikan subscribe kepada channel ini ataupun channel-channel YouTube yang lain ya sahabat ya. Membantu subscribe tidak rugi sahabat, karena membantu subscribe gratis ya, tidak terkurang pulsa kita ya, gratis, tinggal kemauan kita, mau kita dapat pahala atau tidak. Jadi sahabat jangan segan-segan memberikan subscribe, terutama kepada subscribe channel ini sahabat ya. Ya terutama bagi yang belum pernah, sekali saja subscribe ya sahabat ya, satu channel satu nomor satu subscribe. Jadi jangan berkali-kali, sekali saja. Kalau udah subscribe udah silakan, jangan subscribe lagi. Sahabat tinggal melihat video-videonya aja ya, nanti kalau di subscribe lagi bisa batal ya. Jadi harus sekali saja subscribe-nya. Yang penting tanda tulisan subscribe kalau sudah berubah jadi warna hitam, itu artinya sahabat sudah memberikan subscribe kepada channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih, semoga sahabat yang telah memberikan subscribe mendapatkan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sahabat. Oke sahabat ya, ini adalah situasi perkebunan PT Medan Star yang saat ini sedang melakukan proses replanting, yaitu pembongkaran akar rambung yang sudah ini ya, yang sudah
siap untuk diratakan ataupun dinilai budayakan, nilai ekonomis ya, dijual mungkin dia, karena bonggol-bonggol ini banyak yang memerlukan. Sahabat, kemudian jikalau ada pihak perusahaan yang mempunyai lahan basah ya dan ditanami dengan pohon sawit, tentunya akan dilakukan juga proses replanting, ya, ini pembersihan dengan cara menumbangkan pohon-pohon sawit yang sudah tidak produktif, kemudian dicincang dengan alat yang diletakkan pada ujung alat eskavator ini ya, kemudian disusun atau dikumpulkan di satu tempat dan kemudian diadakan pembersihan ya. Jadi tahapan-tahapan replanting bagi perusahaan beraneka ragam cara ya, tergantung lahan yang dimiliki dan kemudian tergantung komoditas ataupun tanaman yang ditanam ya. Seperti yang lihat dalam video ini proses pencincangan dan penumbangan pohon sawit agar supaya lahan bisa bersih dan bisa diadakan proses replanting ya sahabat. Ya, itu dia sahabat. Ya, kita lihat ya, alat eskavator sedang menyusun ataupun mengumpulkan pohon sawit yang sudah ditumbang dan nantinya akan dicincang di satu tempat, dan tentunya cincangan-cincangan dari batang sawit ini mungkin akan bisa jadikan pupuk nantinya sahabat ya, jika sudah membusuk sahabat. Jadi proses replanting tergantung dari lahan dan kemudian komoditi ataupun tanaman yang ditanam sahabat ya. Ini adalah proses pencincangan batang-batang sawit atau penumbangan batang sawit yang nantinya akan dibersihkan dan akan diadakan proses replanting ataupun penanaman kembali sahabat ya. Ini adalah salah satu bagian dari tahapan-tahapan replanting ya, ini penumbangan dan pencincangan pohon-pohon sawit agar nantinya lahan bisa jadi bersih dan proses replanting bisa berjalan dengan baik dan oke sahabat. Sahabat, ini adalah tahapan pembongkaran akar-akar yang tersisa oleh traktor ya. Nantinya akar-akar yang tersisa ini nanti dia dibongkar dengan alat cangkol 3 garuan ya, ditarik ya, itu dia, dibongkarnya akar-akar yang tersisa agar supaya nantinya benar-benar bersih lahan ini, dan nantinya kalau sudah dibongkar akan diadakan pengutipan oleh tenaga-tenaga yang atau pekerja-pekerja yang telah disediakan oleh perusahaan ya sahabat. Inilah tahapan replanting, bagian dari tahapan replanting yakni pembongkaran lahan-lahan, pembongkaran akar-akar yang tersisa ya, nanti dikumpulkan di satu tempat seperti ini sahabat. Nah, ini adalah tempatnya, nanti dibakar ya sahabat ya. Ya baik sahabat yang menonton channel dimana saja berada, ini adalah sebuah tahapan replanting yakni pembersihan lahan agar supaya nantinya setelah bersih akan diadakan penanaman pohon kembali, pohon baru kembali ya. Nah, ini adalah proses pembongkaran akar-akar yang tersisa ya, agar supaya lahan benar-benar bersih ya. Setelah dibongkar akar-akar ini, nantinya akan diadakan pengutipan oleh pekerja-pekerja yang disediakan oleh perusahaan ya, sahabat. Itu dia. Ya, ini adalah satu tahapan replanting ya sahabat, dengan adalah pembongkaran sekaligus pencangkolan ya terhadap lahan-lahan yang akan ditanami kembali. Ya, ini adalah proses pembongkaran akar-akar yang tersisa, kemudian sekaligus pencangkolan ya sahabat ya. Lihat traktor ini mempunyai alat diletakkan di belakang di bawah, kemudian ditancapkan dan dibawa jalan ya, sehingga berhasil membongkar akar-akar yang tertinggal dan kemudian sekaligus mencangkol lahan-lahan
dari lahan perusahaan ini, sahabat. Ya, sahabat, kita lihat ya, ada 2 unit traktor ya sedang bergerak di atas sana. Ya, itu deh. Ini pengerjaan ini istilahnya tahap pembersihan, Pak ya? Iya, Pak. Jadi kalau tahap pembersihan setelah ini apa, Pak? Apanya? Diadakan penanaman ya, penanaman Terutama ya kacangan. Kacang-kacangan dulu, Pak ya. Kacang-kacangan. Itu tujuannya supaya subur, Pak. Subur ya, biar nggak apa, biar dingin. Oh, dingin, Pak ya? Iya. Karena dia kacang-kacangan daunnya bagus, Pak ya. Bagus. Bisa jadi pupuk ya. Iya, bisa pupuk. Oh ya, inilah kata Pak Katimin bahwasanya setelah Pak Katimin ini sudah lama di Medan Star, ya, sudah diberdayakan sama pihak perusahaan karena mungkin Pak Katimin punya keistimewaan ya kan. Jadi Medan Star tetap mempergunakan tenaga Pak Katimin untuk merekrut ini, Pak ya, tenaga-tenaga. Iya, ya, Pak. Apa ya namanya, Pak ya? Apalah, Pak. Pembersihan ya. Pembersihan akar-akar rambung yang tersisa, Pak ya. Iya. Nah, ini adalah tahap replanting, yaitu tahap pembersihan lahan-lahan perkebunan yang sudah dicangkol ya, di traktor, kemudian dibersihkan agar supaya lahan benar-benar bersih, dan kemudian nantinya akan diadakan penanaman kacang-kacangan. Kata Pak Katimin, kacang-kacangan adalah sifatnya mendinginkan ya, Pak ya. Baru nanti rencana tanam apa itu, Pak? Rambung lagi? Sawit, Pak ya. Ya, rencana pihak perkebunan akan menanamkan pohon sawit ya, karena pohon sawit sekarang sawit mahal, Pak ya. Iya. Demikian Pak sahabat Yahmianto Channel di mana saja berada, kita tadi sempat bicara dengan Pak Katimin, yaitu sebagai mandor dari tenaga pengutipan atau pembersihan akar-akar rambung yang tersisa. Oke sahabat ya, nah, itu dia. Baik sahabat Yahmianto Channel di mana saja berada, kita lihat ya sahabat ya. Nah, itu adalah tanaman kacang-kacangan ya sahabat ya. Jadi ini adalah tahapan terakhir dari proses replanting, yakni penanaman pohon pendingin yaitu kacang-kacangan, dan nanti pada akhirnya setelah seperti ini akan siap untuk diadakan penanaman tanaman komoditi lain seperti sawit ataupun pohon karet ya sahabat. Tapi saya lihat kayaknya akan ditanam pohon sawit seperti ini sahabat ya. Jadi ini adalah tahapan terakhir dari proses replanting, yakni penanaman kacang-kacangan ya sahabat ya. Kacang-kacangan ini sifatnya mendinginkan lahan atau mendinginkan tanah dan menyuburkan tanah. Jadi daun-daun dari kacang-kacangan ini sangat bermanfaat ya, untuk dijadikan pupuk ya. Lihat tuh sahabat ya, semaknya luar biasa, dan ini adalah satu tahapan terakhir dari proses replanting. Dan jikalau sudah seperti ini, artinya pihak perusahaan akan siap untuk menanam tanaman komoditi yang baru, ya ini bibit sawit ataupun bibit karet yang akan ditanam oleh pihak perusahaan ya sahabat. Ini adalah pemandangan dari salah satu tanaman kacang-kacangan ya. Nah, ini adalah bagian dari akhir dari proses tahapan replanting, dan jika sudah seperti ini pihak perusahaan akan siap menanam tanaman baru ya, ataupun replanting ya sahabat. Lihat sahabat ya, wah hijau sahabat ya. Oke sahabat. Ya sahabat, terlihat sudah diadakan ini ya, semacam tanda ya, patok ya, patok. Lihat ada yang berdiri itu ya, adalah patok ya. Itu mungkin mungkin
yang akan ditanam, bagian-bagian yang akan ditanam ya sudah diberi tanda dengan patok ya, ataupun tanda kayu-kayu ya, kayu yang ditancapkan. Nah itulah nanti bakal akan ditanam tanaman komoditi seperti karet ataupun kayaknya kalau kita lihat jarak-jaraknya, jarak 6 meter 6 meteran ya, dari kayu satu ke kayu 2 sahabat ya. Jadi mungkin ini akan ditanam dengan pohon sawit ya sahabat ya. Ini adalah tahapan akhir dari proses replanting, yaitu menanam pohon baru ataupun tanaman baru yang tentunya setelah tumbuh tanaman kacang-kacangan seperti ini sahabat ya. Oke sahabat. Baik sahabat Yahmianto Channel di mana saja berada, hingga sampai di sini jumpa kita kali ini sahabat ya, dengan topik rangkuman tahapan-tahapan replanting ya. Dan jangan lupa sahabat, bagi sahabat yang belum subscribe silakan subscribe ya, bantu subscribe. Kemudian bagi sahabat-sahabat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga sahabat hari ini dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut sebagian ustadz-ustadz ya, membantu subscribe adalah bagian dari amal jariah ya, walaupun pahalanya kecil namun pahalanya tidak terhenti ya, mengalir terus-menerus sampai di akhir hayat ya sahabat. Oke sahabat, hingga sampai di sini jumpa kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.